Baik, memang benar kami tanggal 2 Februari telah menerima pemberitahuan dari pihak NCB bahwa permohonan kita red notice terhadap MRC sudah di approve oleh Interpol dan kami sudah menerima pemberitahuan secara resminya. Itu prosesnya bagaimana sih Pak? Infonya kan bolak-balik kejaksaan memberikan paparan kepada pihak Interpol pusat terkait bahwa ini benar-benar dugaan korupsi. Yang pertama, perkara ini kan atas nama ini yang bersangkutan dulunya kan dipanggil sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak mentah. Sebagai saksi 3 kali tidak hadir, kemudian ditetapkan tersangka sebanyak 3 kali juga tidak hadir dan sudah dipublikasi melalui media nasional. Dan kemudian setelah itu kita permohonan untuk red notice terhadap yang bersangkutan, kalau nggak salah sekitar bulan Juli. Permohonan itu red notice-nya atas nama MRC. Kemudian sekitar bulan September tim dari penyidik Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Interpol NCB kita atas permohonan dari notis itu. Kemudian setelah ada koordinasi ya berupa paparan atau apa, kemudian diteruskan oleh NCB ke Interpol di Lyon sekitar bulan, kalau nggak salah ada pertemuan juga paparan lagi kemudian dengan pihak Interpol di sana secara Zoom meeting, dan sekitar bulan November ketika ada pertemuan di Maroko, di mana di situ juga kita melakukan pertemuan bilateral dengan pihak Interpol. Di situ hadir delegasi dari Kejaksaan juga dari NCB menerangkan tentang permohonan red notice kita, di mana dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kita mengadukan red notice dengan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang sistem hukum dan perkara ini terkait perkara apa, dan memang bahwa ini tidak, salah satunya tidak bermuatan politis. Ini kan Polri juga sudah mengidentifikasi ya Pak lokasi dari salah satunya ada di 190 negara Interpol. Apakah Kejagung juga mengetahui Pak? Yang jelas dengan adanya terbitan red notice ini kan, maka ini kan red notice akan terbit ke seluruh negara-negara yang masuk dalam keanggotaan Interpol. Tentunya dalam ini kita tidak tahu pasti di keberadaan bersangkutan berada di mana. Yang jelas kita tinggal menunggu itikat baik dari negara-negara yang diduga keberadaan MRC di negara tersebut. Tentunya nantinya kita akan mempersiapkan juga, akan ada dokumen kan dengan terbitnya red notice ini ada 2 hal. Baik itu nanti dengan sistem deportasi, karena kita sendiri sudah mencabut kan. Yang kedua bisa juga nantinya dengan sistem kita siapkan ekstradisi. Ya. Pak Kapus, ini mengenai yang tadi disinggung ekstradisi, kan sebagai contoh di KPK juga sempat ada Paulus Thanos yang sekarang ini proses ekstradisi, dan itu sudah cukup lama ya karena sudah berlangsung dari tahun lalu. Ya. Nah, Kejagung sendiri menjamin nggak sih kalau pada akhirnya untuk memulangkan Riza Khalid sendiri tidak akan berlangsung lama? Baik, terkait permohonan ekstradisi maupun red notice kan tidak kita bisa pastikan, memerlukan waktu. Ini red notice saja kan dari tahun kemarin kita mau mohon, baru sekarang di approve oleh Interpol. Yang jelas kami pertama yang mengapresiasi dan berterima kasih dengan pihak Interpol pusat di Lyon dan juga NCB atas bantuannya yang telah memfasilitasi kami dan membantu untuk terbitnya red notice. Dalam hal ini menindaklanjuti dengan terbitnya red notice, tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pertama tentunya dengan pihak NCB dan Interpol
lebih lanjut lagi, dan juga nanti kami berkoordinasi dengan negara-negara tertentu yang diperkirakan keberadaan yang bersangkutan. Pak, terkait ini kan red notice sendiri sudah terbit Pak dari Kejaksaan Agung, apakah memang punya wewenang juga gitu Pak untuk menangkap, dan apakah nantinya ketika punya wewenang itu akan dilakukan oleh atasnya kejaksaan di negara yang bersangkutan gitu, ataukah nanti hanya menunggu pergerakan dari Interpol untuk menangkap dari yang bersangkutan setelah red notice ini? Terkait dengan Interpol ini kan kewenangan masih di Interpol ya nantinya. Namun demikian tentunya kan ketika nanti ada tindakan-tindakan langkah-langkah berikutnya yang pastinya pasti Interpol akan melibatkan pihak kejaksaan selaku pemohon, dan penyidiknya kan ada Kejaksaan Agung. Yang kita tidak bisa berjalan sendiri. Ini kan di sini namanya kolaborasi kan, kita sinergi baik itu NCB maupun dengan Kejaksaan Agung, juga nanti dengan satker lainnya, baik nanti dengan pihak imigrasi, dengan pihak-pihak lainnya kita akan berkoordinasi. Yang jelas untuk saat ini kita percaya penuh dengan NCB dan Interpol. Namun demikian juga kita kejaksaan tetap memonitor dan mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Salah satunya apabila nanti itu dideportasi, kan kita harus siap juga timnya. Tentunya kan harus kehadiran penyidik. Yang kedua juga nanti seandainya membutuhkan waktu juga untuk ekstradisi, nah langkah-langkah itu. Makanya salah satu kita akan 2 langkah itu ke depannya akan kita ini. Terkait hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kejagung dengan imigrasi terakhir gitu Pak, apakah ada update terkait jejak gitu Pak, jejak Riza Halid di mana karena kan dia diketahui bahwa hanya memiliki 1 paspor ya teman, dikatakan oleh NCB itu, apakah sudah ada update dari imigrasi hasil dari koordinasi terkait keberadaan Riza Halid, perjalanan itu kemana terakhir? Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara, Di ASEAN? ya negara di wilayah ASEAN, informasi penyidik, tapi pastinya saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya red notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya red notice tidak serta-merta langsung dapat kita menangkap. Ini kan ada di negara lain, dan tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukumnya yang berbeda. Ini perlu pendekatan, baik itu diplomasi hukum, yang jelas nantinya kita akan tetap berkoordinasi dengan satker terkait. Pak, diterbitkannya red notice kan bukan berarti surat perintah penangkapan kepada setiap negara kan Pak. Nah itu selain harus memonitor, setiap negara itu punya kewajiban nggak sih Pak ketika dia melintasi imigrasi harus lapor, atau bagaimana konsekuensi dari penerbitannya? The red notice ini sifatnya bukan kewajiban ya. Ini nggak terlalu, mereka itu sukarela, tergantung kepada negara-negara anggota Interpol. Kalau mereka beritikat baik, mereka akan beritahukan setempat bahwa ini ada keberadaan. Nanti kita tentunya kan nanti kan diberitahu ke Indonesia, ke pihak Indonesia melalui NCB kan. Ini kan sistemnya kewenangan masih di bawah NCB kan kalau notice ini. Nah tentunya kita akan terus berkoordinasi karena melibatkan negara lain. Kita harus pahami juga ketika tidak serta-merta kita dapat mengambil. Nggak bisa itu, karena ada kedaulatan hukum negara lain yang kita harus hormati seperti itu. Kalau sukarela di sini kan ada asas resiprokal, artinya ketika nanti negara yang bersangkutan tapi ditempatkan beritikat baik dengan kita dan untuk mau menyerahkan, tentunya ke depan juga suatu saat apabila negara yang bersangkutan ada katakan DPO-nya ada di negara kita juga berkewajiban untuk. Jadi ini tidak kewajiban sukarela aja. Gitu. Mundur dari pernyataan Bapak yang awal tadi Pak. Berarti benar ya Pak, maksudnya alutnya permintaan penerbitan red notice terhadap Riza Halid ini terkait penyamaan persepsi antara Interpol dengan penyidik di Indonesia, khusus dalam hal ini Kejagung, terkait kerugian negara yang dilakukan oleh Riza Halid, itu benar ya Pak? Oh bukan. Bukan. Jadi gini, yang perlu dipahami perbedaannya itu bukan di masalah kerugian negara. Jadi kan kita sudah memberikan tim delegasi kejaksaan
pada saat di Marrakesh di Maroko, pertemuan Interpol sedunia itu yang ke-93 kalau nggak salah, tanggal 24 sampai 27 November. Disitulah melakukan pertemuan meeting bilateral. Salah satunya hadir delegasi dari Kejaksaan Agung dan juga dari NCB kita dengan pihak Interpol. Disampaikan bahwa bagaimana penjelasan dan pemahaman, karena kan ada sistem hukum yang berbeda, bukan masalah kerugian ya, masalahnya kan sistem hukumnya. Di situ sistem hukum itu kan ada beberapa, bahwa ini kategori ibaratnya kalau kita korupsi kan seperti Indonesia, korupsi ada keuangan kerugian negara, ada kan. Kalau di negeri kan lebih kepada suap menyuap gitu aja. Tapi kalau di kita kan jauh lebih luas seperti itu. Nah itu artinya sistem hukum, juga penegak hukum. Di sana kan siapa yang berwenang, kita Kejaksaan berwenang, polisian juga berwenang, KPK pun berwenang. Ada tentunya berbeda. Berarti tidak spesifik terkait dipersoalkannya adanya kerugian keuangan negara itu Pak, yang politis itu. Yang jelas bukan yang politis ini, jangan NCB sudah kesepakatan bahwa ya, Interpol itu kalau itu terkait dengan politik umpamanya karena berbeda pandangan politik, berbeda kan bisa saja itu mereka tidak akan, biasanya tidak akan memproses yang seperti itu, karena itu kan lebih kepada politik gitu kan. Maksudnya di situ kita yakinkan bahwa itu bukan, kita tidak terkait dengan unsur politik, tapi murni ini tindak pidana korupsi dan sedang dalam proses, dalam penyidikan, apalagi sekarang yang tahap pertama sudah diproses kan, yang dimana terlibat juga anak dari MRC juga menjadi terdakwa sekarang di persidangan. Pak Kapus, terkait dengan MRC ini apakah benar sudah ada tim dari Kejaksaan Agung yang melakukan komunikasi dengan pemerintah di Malaysia terkait dengan upaya untuk menangkap Reza Khalid itu sendiri? Kedua, dengan red notice diterbitkan ini, apakah juga serta-merta bisa mempermudah perampasan aset Reza Khalid jika memang itu ada di negara tempat dia bersembunyi sekarang? Pertama, kita belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan apakah ada di negara yang tadi Mbak sebut. Yang jelas ini sifatnya masih kita monitor, yang bersangkutan di negara berada. Terkait dengan perampasan, tanpa red notice pun kita bisa melakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap aset-asetnya yang diduga ada sepanjang masih di Indonesia. Kalau di luar negeri kan kita sedang menelusuri juga, karena kita tidak hanya mengejar terhadap orangnya, tetapi kita juga berusaha memulihkan kerugian negaranya. Kan cukup sedikit, kan berapa ratus triliun kerugiannya. Nah tentunya dalam hal ini dengan adanya red notice ini, bahkan langkah hukum yang kita tempuh, bagian dari langkah hukum yang kita tempuh, dan salah satu manfaat red notice ini untuk membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena kami menduga yang bersangkutan tidak ada di Indonesia, berada di luar negeri dari hasil lintas imigrasi itu. Isu lain Pak, ini kemarin dalam fakta persidangan terungkap bahwa ada beberapa pejabat di era Nadiem itu yang mengaku menerima uang dalam kasus Chromebook. Mungkin dari Kejagung akan menyelidiki soal fakta persidangan ini Pak, nama-namanya siapa? Memang benar, dari saya tidak tahu pasti, yang jelas tentunya nanti apa yang terungkap di persidangan akan dipelajari oleh tim JPU dan nanti akan disampaikan kepada tim penyidik, dan apakah ini sudah memenuhi, ini kan namanya fakta yang terungkap di persidangan ya, satu pihak. Yang jelas nanti masih akan dipelajari lebih lanjut oleh tim penyidik dan JPU nanti. Pak, kemarin hakim juga minta untuk segera hadirkan tangkap juristan Pak. Itu gimana Pak? Soalnya dia kan sampai tahu harga per satu unit itu seberapa gitu Pak. Ya, memang ada pernyataan seperti itu. Ya tentunya kami juga tidak hanya majelis hakim, kami pun sedang berusaha. Dan kami sedang meminta red notice terhadap yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan setelah MRC ini berikutnya lah red notice. Masih ada 2 loh, kita meminta red notice. Baik untuk juristan dan satu lagi untuk siapa? Sheryl Biarmadi. Ya itu. Kita tunggu aja nanti. Proses permohonan red notice juristan sama Sheryl sampai mana sih Pak? Dari informasi dari NCB sudah diteruskan ke Interpol di Lyon.
masih ada kayak seperti tadi pemahaman persepsi soal korupsi di Indonesia dan di negara tersebut? Kita belum dimintai. Tapi yang jelas kemarin hasil dari pertemuan di Marrakesh, Maroko itu yang delegasi Indonesia dengan dari Interpol itu kan itu hanya MRC dulu. Dan disitulah setelah diberi pemahaman, penjelasan tentang sistem hukumnya, baru setelah itu nggak ada bertanya lagi, dan selesai itu kemudian terbit. Kan sudah cukup baik kan. Pak, tapi terkait peran Juristan yang sebelumnya juga terungkap di fakta persidangan, apakah itu juga ditemukan pada saat proses penyidikan, Pak? Ada sebagian terungkap di persidangan, tapi kan nanti kan itu akan bunyi di berkasnya Juristan. Seperti dia mendapat julukan Bu Menteri, segala Kalau itu nggak tahu, yang jelas itu kan apa yang terungkap di persidangan bisa aja bertambah kan, fakta-fakta di persidangan akan menjadi catatan dan akan menjadi materi pendalaman nantinya bagi penyidik terhadap yang bersangkutan. Memang sebaiknya sih kalau Juristan hadir akan terungkap lebih terang lagi. Itu aja. Tapi kita tidak berpatok kepada keterangan tersangka ya, mereka punya hak ingkar. Sedangkan nanti kan kita berdasarkan alat bukti lain, baik itu saksi maupun alat bukti surat atau alat bukti elektronik lain yang ada dimiliki oleh penyidik. Pak, isu lain Pak, kemarin di persidangan Noel Pak itu kan saksi bilang bahwa sempat di tahun 2024 bulan Desember itu ada terkait kasus sertifikat K3 ini ada 4 oknum kejaksaan yang mendatangi pihak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta sejumlah uang per orangnya 1,5 miliar sehingga total 6. Itu bagaimana sih Pak? Saya nggak tahu, tapi nanti akan saya konfirmasi. Yang jelas itu kan KPK punya kewenangan ya. Itu kan terungkap di sidang, itu kan KPK yang menanganin. Sampai saat ini nanti kalau akan menjadi masukan buat kami, apakah informasi itu betul atau tidaknya akan kita dalami. Tapi yang jelas Kejaksaan Agung tidak menangani perkara ketenaga kerja, tidak ada. Belum pernah lidik pun atau Sepengetahuan saya kalau di gedung enggak, pengetahuan saya ya, saya tidak tahu. Sepengetahuan saya tidak ada. Jadi nanti akan berkoordinasi terkait temuan di persidangan itu dengan KPK, Pak? Itu kan ada yang terungkap seperti itu, bisa saya nanti kita pastikan.